Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Namo Buddhaya, salam kebajikan. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Ato Jundi Takyudin. Saya dari kelas C, jurusan Ilmu Administrasi Bisnis, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Pada kesempatan kali ini, saya ingin mempresentasikan pembelajaran yang telah saya dapatkan dari mata kuliah Ekonomi Bisnis dari pertemuan pertama sampai dengan pertemuan ke-8. Sebelumnya saya ingin berterima kasih kepada Pak Iqbal Harori, SABMSI, selaku dosen atas kesempatan yang telah diberikan. Oke, langsung saja pada pertemuan pertama, saya mempelajari tentang apa itu ekonomi makro. Ekonomi makro adalah teori yang menganalisa keadaan keseluruhan dari kegiatan perekonomian secara nasional atau secara luas. Ekonomi makro juga membahas faktor yang lebih luas dan general, misalnya seperti pendapatan nasional, inflasi, terus pertumbuhan ekonomi, dan investasi total. Di tahun ini juga, Indonesia sedang mengalami inflasi yang cukup parah, yaitu dari periode September 2021 hingga September 2022. Tingkat inflasi tercatat sebesar 5,95%. Inflasi ini juga berhubungan dengan masalah lain, yaitu pengangguran. Jumlah tenaga kerja saat ini terlalu jauh melebihi kesempatan kerja yang tersedia. Ditambah sejak pandemi COVID-19, banyak perusahaan yang harus meng-PHK ratusan bahkan ribuan karyawannya. Hal ini berdampak buruk bagi ekonomi di Indonesia karena di tengah konsumsi masyarakat yang meningkat, pendapatan justru stagnan bahkan mungkin menurun. Selanjutnya yaitu masalah kenaikan BBM. Seperti yang diketahui, BBM ini membuat banyak sekali masyarakat yang terkena dampaknya, terlebih khusus masyarakat kalangan menengah ke bawah. Dari kenaikan BBM ini juga, masyarakat terbagi menjadi dua kubu, yaitu pro dan kontra. Meskipun lebih banyak yang kontra karena kenaikan BBM yang cukup signifikan, yang yang berpengaruh pada banyaknya harga barang pokok yang ikut naik, tapi di samping itu, kenaikan BBM ini juga dapat diyakini bisa mengurangi hutang negara dan biaya APBN yang terus membengkak. Pedagang-pedagang kecil juga terkena dampak inflasi dengan naiknya bahan-bahan pokok, misalnya pedagang tahu tempe yang terpaksa menaikkan harganya karena harus mengimpor kedelai dari Amerika. Namun, di tengah krisis ekonomi ini, pemerintah malah membuat usul ingin mendorong penggunaan mobil listrik, yang padahal kita semua tahu bahwa harga sebuah mobil listrik umumnya sangat mahal dibandingkan mobil pada umumnya. Pemerintah membuat wacana ini ingin memberi pejabat negara mobil listrik dengan menggunakan anggaran negara. Padahal lebih baik anggaran tersebut disalurkan terlebih dahulu untuk membantu masyarakat yang masih membutuhkan perhatian dari pemerintah. Mobil listrik di Indonesia juga masih terbatas aksesnya, seperti tidak bisa keluar kota karena minim lokasi pengecasan mobil. Terakhir yaitu tentang resesi dunia. Mengapa Inggris yang dikenal sebagai salah satu negara adidaya di dunia mengalami krisis ekonomi yang sangat parah? Padahal sebelumnya upah kerja di Inggris 1 jam saja bisa untuk makan 1 minggu. Tetapi sekarang mereka harus mengunyah karet dan bahkan melakukan prostitusi. Faktor resesi Inggris terjadi karena inflasi mencapai lebih dari 13% dan krisis energi yang disebabkan oleh perang Rusia-Ukraina. Resesi di Inggris dapat berdampak ke Indonesia karena investasi akan berkurang dan pariwisata dari Inggris pun dapat menurun. Salah satu penyebab krisis ekonomi dunia adalah perang dagang antara Amerika dan China yang menyebabkan industri-industri dunia menjadi kacau. Hong Kong mengalami resesi karena krisis politik yang tidak stabil meski Indonesia tidak merasa dampak dari segi ekspor, impor, maupun namun tetap terkena dampak lainnya, yaitu investor Hong Kong mulai menarik dananya dari Indonesia. Selain itu, TKI yang ada di Hong Kong juga terancam akan dipulangkan dan bisa menjadi beban negara. Salah satu solusi menghadapi krisis ekonomi ini adalah mengurangi belanja online dan beli produk-produk lokal. Pesan terakhir saya, kita sebagai mahasiswa intelektual harus berpikir logis
kritis dan tidak mudah termakan oleh hoaks-hoaks yang beredar. Apapun yang terjadi ke depannya, kita harus berpikir kritis dalam menilai dan juga objektif tanpa menyalahkan pihak manapun. Sekian dari saya, mungkin banyak salahnya, saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.